sebagian yang disampaikan oleh Pak Laika saya setuju. Artinya teori-teori hukumnya itu jalan. Tapi yang penting perlu diingat dalam hukum pidana, karena korupsi itu ranahnya pidana, itu tetap harus ada asas legalitas, di mana aturan hukum harus ada terlebih dahulu, baru proses itu bisa berjalan. Artinya, tidak mungkin seorang tersangka yang menyampaikan sesuatu itu di luar tanpa diiringi oleh bukti. Kemudian itu dijadikan dasar utama proses penyelidikan dan penyidikan. Kalau sebagai informasi awal, saya setuju. Informasi awal dari manapun bisa kita ambil. Coba sekarang, tembakan terakhir ke PLN. Kemudian dikatakan di sana udah ada masalah. Otomatis PLN harus diperiksa. Kemudian besok akan ditembak lagi karena Pak Nasaruddin ini bermain dari komisi 1 sampai komisi 11. Semua akan ditembakin satu persatu. Di sisi yang lain, manuver yang dilakukan adalah KPK dilemahkan. Sehingga elemen-elemen negara ini sudah dilemahkan. Saya kira ini lebih hebat daripada Anggoro. Baik. Anggodo ya. Anggodo, Jadi kasusnya seperti itu. Pak Johnson, Anda melihatnya seperti itu? Iya, kalau memang prakteknya kayak begitu yang ditunjukkan ya semua harus diperiksa, ditangkap dan diadili. Kalau tidak, yang diperlihatkan sekarang ketidakmampuan negara membongkar kasus korupsi, malah orang-orang yang mengurus negara ini menjadi pemain dan bahkan sudah menjadi mafia. Sekarang ini kan cara pembongkarannya saya kira harus didasarkan data, fakta, tidak hanya kata-kata. Kalau hanya kata-kata saja tidak kuat. Data dan fakta. Kenapa? Kita jangan sampai melakukan penghakiman terhadap orang yang selama ini sudah mau integritas cukup panjang. Misalnya sekarang kasus ya yang nggak main-main yang PLN itu triliunan angkanya dua-duanya disebutkan. Kita tinggal proses. Oke, kalau memang itu sebagai informasi penting. Baik. Lacak dari awal proses. Sudahlah yang dipertontonkan sekarang ini kan cuma simbolik saja. Coba anda di negara mafia ini praktiknya seperti apa yang dialami oleh Antasari, apa yang dialami oleh Susno Duaji. Yang terjadi adalah bukannya malah dibongkar, tetapi yang terjadi adalah serangan balik. Ya kan? Itu yang sekarang ini dipertontonkan dan itu dilakukan justru oleh negara. Dan itu yang menyebabkan krisis kepercayaan seperti yang tapi yang terjadi sekarang ini adalah setuju bahwa ada serangan balik, betul. Sekarang ini tersangka Nasaruddin melakukan serangan balik terhadap KPK dan kita dukung itu Nasaruddin, kita biarkan KPK lemah. Itu yang sangat membahayakan. Masih banyak kasus korupsi yang ditangani oleh KPK nggak jalan. Oke, baik. Kalau begitu saya oleh kami Pak Amrun Daulay sekarang ditahan sama KPK. Oke, baik bisa Pak. diam dari sana. Oke, Pak Abdullah, lalu kemudian komite etik ini akan berapa lama bekerjanya? Seberapa cepat hasilnya dapat kita ketahui? Ya, secepat mungkin. Mudah-mudahan yang pasti tidak akan melewati batas waktu periode kepemimpinan periode ini. Jadi sebelum itu sudah harus selesai. Karena kita harus mengakibatkan kegiatan-kegiatan rutin itu terganggu hanya karena persoalan ini. Baik, Pak Laika. Begini Mbak, perlu kita luruskan kiranya. Kita harus membedakan antara penyelidikan, Mbak, dengan penyidikan. Pada saat ini, aparat penegak hukum sudah saatnya, Mbak, melakukan penyelidikan terhadap semua nama yang dituding oleh Nasaruddin, Mbak. Termasuk termasuk komisioner dan aparat KPK itu. Ini perlu, Mbak, perlu ini. Jadi kita tidak perlu, Mbak, menunggu Nasaruddin itu dijemput, Nasaruddin itu datang, Mbak, ya. Karena yang dikatakan upaya penyelidikan, Mbak, yaitu mengumpulkan data awal, mencari bukti awal, Mbak. Jadi walaupun Nasaruddin tidak datang, Mbak, sudah saatnya aparat penegak hukum, apakah Polri atau Kejaksaan, sudah saatnya sekarang melakukan upaya penyelidikan, lead istilah hukumnya, Mbak. Pak Laika, kalau misal bukti sudah ada, Pak Laika, kalau usulan Pak Laika itu tidak dilaksanakan oleh penegak hukum dan semua bermain-main di politik seperti sekarang ini karena semua juga pengen aman, ya kan? Itu bagaimana Pak Laika? Kita ini yang memang mendorong dan setuju seperti usulannya Pak Laika ini kan jadinya kan dibodoh-bodohi terus jadinya Pak Laika. Apa yang harus dilakukan Pak Laika kalau dia tidak melakukan penyelidikan? Pak Laika. Saya ingin menjawab. Izinkan aku bersedih. Izinkan aku menyatakan kekecewaan. Saya kecewa, Bung Johnson Panjaitan, kalau hal ini terjadi. Karena bagi saya, upaya penyelidikan yang diadakan oleh aparat kepolisian, aparat kejaksaan sekarang itu tidak perlu menunggu Nasaruddin datang, Mbak. Karena ada nama-nama yang disebut oleh dalam tudingan Nasaruddin itu. Tidak berarti bahwa kita sudah keburu mendakwa.
Asas praduga tidak bersalah tetap kita pegang teguh. Tetapi upaya penyelidikan hukum itu jangan berhenti, Mbak. Jangan berhenti, Baik. Bung Johnson. Baik, Ini baik. harus- Pak Laika, ini pertanyaan Saya terakhir, setuju artinya dengan tudingan dari Nazarudin ini, apakah itu terhadap Partai Demokrat, apakah itu terhadap KPK, artinya masih ada harapan tidak, terutama kepada KPK untuk bisa menjaga kredibilitasnya atau memulihkan kredibilitasnya ke depannya? Oleh karena itu, kalau saya berpendapat, sambil upaya tim etik ini melakukan Komite tugasnya, maka komite etik ini melakukan tugasnya, maka saya mengharapkan aparat penegak hukum sekarang ini sudah melakukan penyelidikan, Mbak. Baik. Artinya lead, bukan dik. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ya, sekali saya lagi. setuju dengan pendapat Pak Laika. Mbak, Iya, baik. Baiklah kalau begitu. Sayang sekali waktunya sudah habis, Pak Laika. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Abdullah, Terima kasih, Pak Mbak. Pasek, dan Mbak juga Tani. Pak Johnson. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Dan pemirsa, Metro hari ini masih akan terus berlanjut bersama dengan rekan saya Zelda Safitri yang akan menyampaikan informasi antara lain harga mobil premium yang